Saya emaknya guru gitu. Aturan jam malam itu kebijakannya pemerintah Provinsi Jawa Barat dan sudah berlaku per 1 Juni 2025. Menurunkan kekerasan kenakalan remaja yang biasanya memang terjadi di malam hari untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Jadi berlaku semua. Yaitu sanksinya lebih ke pencegahan dan pendekatan dari sisi edukatif saja gitu. Abi mah da punten Bu pelajarna ngerjakeun PR di bumi jadi tengah harus Bager gitu ya. bager. Moal kabarak berarti moal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kembali lagi sama saya Farisa Ulfa dari BKD Jabar. Hari ini kita kedatangan tamu yang ngundangnya juga udah susah, sibuk banget. Saya? Iya. Kita ada kedatangan tamu Bu Diah. Bu, halo Ibu Diah. Sebagai apa nih? Kabid GTK. Bukan Bunda Barak. Barak. Ya. Akang Teteh, ini kita hadir sekarang dari Ibu Diah dari Kabid GTK Disdik Jabar. Bu, kenalin diri dulu dong Bu, Ibu siapa namanya, terus gimana jabatan saat ini? Mangga Iya. Bu. Mangga, Akang Teteh semuanya, saya Diah Restu Susanti, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadi yang mengurusi guru dan tenaga pendidikan untuk SMA, SMK, SLB di Provinsi Jawa Barat gitu. Saya emaknya guru gitu. Betul. Wah, nah selama ngurusin GTK emang terkenal banget ini Ibu Diah ya, selalu bilang ibu saya yang paling suka memberikan motivasi gitu-gitu, apalagi pas zaman kemarin Bu waktu non ASN gitu-gitu kan Ibu Diah banyak termasuk banget. P3K Betul. gitu kan. Banyak banget disebut Ibu Diah ini ya Kang Teteh. Nah tapi kita hari ini kita ngobrolin soal ini Bu, aturan jam malam bagi pelajar. Benar ya Bu ya? Bu, kalau aturan jam malam itu udah mulai berlaku ya Bu ya? Sudah mulai berlaku dari tanggal 1 Juni 2025. Waduh, fresh banget. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin aturan jam malam Bu, dasar itu idenya dari mana sih Bu? Adanya aturan jam malam. Kebijakan. Jadi aturan jam malam itu memang menjadi salah satu kebijakannya pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui surat edaran gubernur yang sudah ditandatangani Pak Gubernur tanggal 23 Mei 2025 dan sudah berlaku per 1 Juni 2025. Jadi memang yang mendasari tentu saja kalau kebijakan-kebijakan terkait dengan pelajar, terkait dengan anak, secara regulasi aturan kita masih memegang di UU Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah tapi kemudian yang menjadi dasar pemikirannya berlakunya jam malam ini tentu saja melihat fenomena kenakalan remaja yang memang sudah sangat mengkhawatirkan gitu, di titik yang mengkhawatirkan untuk Jawa Barat sendiri. Nah, data BPS pun itu merilis sampai tahun 2022 itu untuk Jawa Barat sendiri angka kenakalan remaja itu di 10.980 kasus. Waduh, Pelajar. oke. Nah, dengan 35%-nya itu kasus tawuran, kemudian disusul dengan narkoba, perundungan, pelecehan seksual dan kekerasan lainnya. Jadi berawal dari memang fenomena yang sudah sangat meresahkan masyarakat ini, Pak Gubernur, kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan pun kami mencoba meracik suatu kebijakan yang bisa menurunkan tadi ya tingkat kekerasan kenakalan remaja yang biasanya memang terjadi di malam hari. Dan pelajar ini bukan hanya sebagai korban, sebetulnya juga pelaku. Nah ini yang kemudian dalam upaya untuk mencegah hal-hal seperti itu. Oke. Kalau berlaku jam malam itu berarti maksimal itu harus di dalam rumah tuh jam berapa Bu? Jam 21.00 sampai jam 4 pagi. Kita harapkan anak-anak pelajar ini ada di rumahnya di bawah pengawasan orang tua. Oke. Terus kalau misalnya memang tujuan utamanya itu dia ya Bu ya. Jadi karena memang sekolah supaya bangun lebih pagi itu ya. Betul. Terus kemudian memang harus malamnya juga memang harus istirahat Betul. lebih lama juga. Lebih cepat, tidur lebih cepat. Oke.
Berarti tadi jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Setelah itu baru boleh. Kalau misalnya ada kegiatan lain Bu, misalnya non formal, les gitu-gitu, apakah diperbolehkan? Boleh. Jadi di surat edaran itu ada 5 hal yang dikecualikan. Yang pertama, jika ada kegiatan sekolah bersifat formal dan itu di bawah pengawasan sekolah dan izin orang tua. Jadi selama kegiatannya berlangsung itu pun harus ada izin orang tuanya dan sekolah mengawasi sampai kegiatannya selesai. Misalnya kan suka ada persami tuh. Nah, itu memang nggak diperbolehkan. Itu kan pasti kegiatannya menginap di sekolah dan lebih dari jam 21 anaknya. Tapi tadi ya harus ada di bawah tanggung jawab pengawasan pihak sekolah dan izin orang tua tetap. Kemudian yang keduanya itu diperbolehkan kalau ada kegiatan keagamaan. Misalnya di anak-anak MA, MTS misalnya ada kegiatan yang sifatnya tadabbur alam, misalnya seperti itu diperbolehkan juga. Tapi tetap tadi ya pengawasan orang tua dengan pihak penyelenggara sekolahnya yang formal itu juga tetap harus ada. Kemudian yang ketiganya itu jika anak-anak berada di luar rumah tapi dengan orang tuanya atau dengan walinya, itu mah enggak gitu, karena memang kan sudah ada orang tuanya yang mendampingi. Kemudian yang keempat, jika dalam situasi kondisi bencana. Jadi kalau ada gempa itu nggak usah lagi, oh ini kan udah jam 10 malam nih, saya nggak bisa keluar, nggak bisa gitu ya. Jadi untuk kondisi darurat yang sifatnya seperti bencana, itu mah nggak boleh. Dan kemudian yang kelima itu ada hal-hal lainnya. Hal lainnya itu seperti apa urgensinya, misalnya contoh, saya pun pernah mengalami gitu. Ketika ibu saya dirawat di rumah sakit, kemudian saya harus shift gitu ya, menunggu ibu saya. Kakak saya datangnya dari kuliah saat itu jam 10 malam. Nah, misalnya jika ada kondisi seperti itu juga diperbolehkan sepengetahuan orang tuanya. Betul. Gitu. Jadi ada pengecualian gitu. Oh iya. Jadi bukan berarti anak-anak dibatasi, justru orang tuanya yang justru harus lebih memperhatikan. Betul. Kalau ngeliat gitu ya biasa secara Betul. sekilas. Oh, Betul. oke. Jadi dibebasin sampai kita nggak tahu anak kemana malam-malam. Oh, oke. Kalau orang tua sih sebetulnya harus tahu ya anaknya ada di mana, di bawah jam 9 pun kan sebetulnya harus di bawah pengawasan orang tua. Betul betul. Da budak bager mak itu Bu. Gitu ya, namanya. mau bager makan ya. Abi ge bager Bu. Abdi oke. Kalau kebijakan ini tuh berlaku untuk kan Jabar nih SMA aja nih Bu. Tapi apa memang berlaku untuk SD, SMP juga gitu? Berlaku ya? semua untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Jadi berlaku semua. Dan memang kebijakan ini pun itu inline ya dengan kebijakannya dari Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu melalui 7 gerakan anak Indonesia hebat untuk membentuk Indonesia emas yang berkarakter. Jadi ini inline tuh dengan gerakan itu. Di mana 2 dari 7 gerakannya itu kan 1 tidur cepat, yang kedua bangun pagi. Nah ini juga nanti sejalan ketika hasil riset kesehatan juga kan paling baik itu tidur itu jam 21 atau 22 gitu kan, jam 21. Artinya ketika memang dibatasi untuk jam malam ini jam 21 ya anak sudah harus ada di rumah dan baiknya secara kesehatan pun harus sudah tidur gitu. Agar tidur lebih cepat, bangun lebih awal dan tidurnya cukup, kualitas tidurnya baik. Iya, kalau zaman sekarang sebutnya jam biologis itu ya Bu ya? Betul. Jam produksi hormon dan Betul. lain-lain. Oke. Kalau misalnya apakah kalau ada siswanya yang melanggar misalnya dia tetap di malam dan memang tidak sepengetahuan orang tua itu tuh ada sanksinya nggak sih Bu? Ya. Baik buat pelajar gitu ataupun buat orang tuanya? Ya itu sanksinya lebih ke pencegahan dan pendekatan dari sisi edukatif saja gitu. Jadi nanti anaknya mendapatkan pemberitahuan bahwa begini, kemudian orang tuanya pun kita panggil dan juga kita tegur orang tuanya bahwa anaknya kenapa masih berkeliaran dan lain-lain. Jadi tidak ada sisi hukuman yang sifatnya lebih ke tindakan pidana misalnya, enggak gitu. Kami hanya pemberitahuan sifatnya dan pendekatan lebih ke sisi edukatif saja, pencegahan lebih ke preventif. Oke. Itu tuh ada kayak operasi gitunya Bu misalnya Iya malam-malam. betul. Jadi setelah diberlakukan jam malam itu kami membentuk satgas, itu dibentuk oleh Satuan Pendidikan juga. Dan kami bekerja sama sebetulnya dengan TNI Polri, itu di bawah ada MOU-nya sebetulnya. Jadi untuk Satpol PP itu sampai ke tingkat RT RW juga itu harus ikut terlibat, harus ikut bergerak dan mengawasi. Jadi begitu pukul 21 itu satgas dari pihak sekolah gabung dengan Babinsa yang ada di sana, gabung dengan Pol PP, bisa bekerja sama dengan Polsek, itu langsung turun. Kemudian kami menyisir tempat-tempat yang biasanya anak nongkrong gitu. Biasanya di kafe
ya walaupun punya uang juga ya pulanglah nak gitu, karena jam 21 harusnya sudah ada di rumah. Kemudian menyisir tempat-tempat kayak itu tuh apa, main PS. Oh iya, Itu rental dulu rental ya. PS betul gitu. Tapi kalau anaknya misalnya sedang merental komputer mengerjakan tugas di situ, ya sebetulnya juga kita dampingi sampai anaknya tuh pulang karena sudah malam. Itu. Jadi tugas-tugas yang tidak membebani itu juga Pak Gubernur sudah membuat edaran baru sih sebetulnya. Oh, jadi batur mah jam segitu teh tidur ini mah operasi. Ya. Meni siang malam kerja teh. Betul, 24 jam sepertinya ya kami ya. Iya. Ya itu tadi ikhtiar lah dimaksimalkan. Oh, wah paginya teh nguruskan deh ya, guru-guru P3K Betul. aja. Malamnya ngurusin lagi itu ya, yang anak-anak berkeliaran. Kalau misalnya berarti tadi sanksinya tidak berupa misalnya pidana atau misalnya ayo nu kasair cenah rek kabarakeun henteu nyebutnya. Enggak. Jadi memang sanksinya itu berupa informasi gitu. Betul. Bahwa balik lagi ini tuh untuk Pendekatan kepentingan edukatif saja. kepentingan pelajar-pelajar masa depan Indonesia emas. Betul, nak. Indonesia Emas dengan tujuan kita kan kalau yang Jawa Barat tadi ya, kalau membentuk Indonesia Emas yang berkarakter itu tujuannya pendidikan secara nasional, tapi untuk Jawa Baratnya berkarakternya ini kan kemudian di breakdown menjadi karakter yang pancawaluya, yang bager, bener, pinter, cager, singer gitu. Oke. Bu, kalau misalnya tadi kan Ibu cerita soal Satgas. Itu tuh berarti Satgas itu ada ketua Satgas itu dari stakeholder apa, Bu? Jadi ketua Satgasnya itu yang mengkoordinatori itu dari pihak sekolah, jadi kepala sekolah. Nah kemudian kepala sekolah itu bisa tadi bekerja sama, nggak bisa juga kan sendirian atau guru-guru kemudian harus jadi siskamling gitu kan. Maka pihak sekolah itu bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Itu tadi ya yang Satpol PP, kemudian bisa bekerja sama dengan Polsek, bisa juga dengan DP3AKB atau DPPKB P2A ya kalau nggak salah kalau di dinas kalau di kabupaten kota namanya. Itu pun bisa diikutsertakan. Termasuk juga kepala desa, kepala kelurahan, RT, RW sampai siskamling. Nah, itu harus juga bekerja sama, berkoordinasi dengan kita semua. Oh, berarti kepala sekolah tuh tahu ya misalnya ada sekolah anak-anak muridnya misalnya yang ternyata jam malamnya masih di luar Iya, gitu. tahu. Jadi nanti ada pelaporan secara berkala dan kami pun sekolah-sekolah itu nanti lapor kepada cabang dinas juga lapor kepada dinas pendidikan di provinsi. Jadi kita bisa evaluasi sebetulnya apakah setelah diterapkannya jam malam ini berapa persen pelanggarannya, lalu bagaimana tingkat kriminalitas atau kenakalan remaja di daerahnya gitu. Nanti mereka ada laporan berkala kepada kita. Oh, kalau sampai saat ini Bu, apakah sudah terlihat ada perbedaannya gitu? Belum bisa dievaluasi ya, karena kan baru diterapkan tanggal 1 kemarin, tapi memang sudah bisa kita lihat lah kedisiplinannya. Jadi kalau berdasarkan pantauan itu sekolah-sekolah yang kemudian ke tempat-tempat kantong-kantong nongkrong anak itu tuh sudah mulai nggak ada gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan lah ini nanti efektif. Berarti kalau misalnya kita sih ngelihatnya Bu, kalau saya sebagai orang awam memang udah malam-malam tuh udah gak ada lagi orang-orang nongkrong misalnya, nggak orang dewasa lah gitu kan. Tapi kalau anak-anak sih jarang ya. Termasuk Kecuali sama orang tuanya boleh tuh. Betul. Termasuk teman-teman kayak juga kemarin ada yang cerita bahwa dia lagi nongkrong di kafe. Ditanya Satpol PP itu beneran datang ke kafe, dia bilang gitu. Ada pelajar di sini katanya gitu. Ini kayak SMA nih. Udah pernah ditanya belum? Dek, kenapa berkeliaran? Kebetulan Bu, saya mah remaja jompo. Jam 8 udah di rumah. Udah mulai efektif lah ya. Iya, dan ternyata memang bener nggak sebatas surat edaran, tapi memang bener dilaksanakan. Oh, berat juga ya kerjaan Satpol PP gitu. Betul, kerjaan kami semua lah sebetulnya ya. Karena memang ya itu tadi, ketika kita mau beritikad untuk membentuk anak-anak generasi kita yang berkarakter, ya bukan hanya tugas dinas pendidikan saja, enggak, Satpol PP saja juga enggak gitu. Karena pusat pendidikannya ya harus jalan, ya sekolah, ya keluarga, ya masyarakat gitu, harus jalan tiga-tiganya. Tapi penasaran Bu saya, kalau misalnya diaturin jam malam, berarti pagi-pagi lebih sedikit anak yang terlambat datang sekolah nggak? Harusnya ya, harusnya ya. Mari kita lihat. Tapi ya itu sebetulnya berefek gitu. Betul. Ada multi efek sebetulnya ketika jam malam ini diberlakukan dan efektif. Harus efektif dulu nih. Nah baru nanti kita bisa lihat hasilnya. Dari mulai tingkat kesehatan anak, apakah anak jadi sehat gitu ya. Karena kan biasanya anak-anak yang saat ini tuh terkontaminasi walaupun ada di rumah, tapi dia tuh tidurnya tetap
agak subuh tuh atau tengah malam karena main game. Betul. Nah, itu pun sama, harus ada pengawasan orang tuanya kembali. Tidak berarti ketika jam 9 sudah di rumah nih, tapi di rumahnya itu tidak tidur tapi main game juga kan itu percuma. Betul. Nah, jadi memang keefektifan itunya yang harus kita lihat lagi. Nah, ketika nanti kita akan coba ya, apakah setelah diterapkannya jam malam itu anak sudah mulai sehat gitu ya, terlihat ceria, kan itu kelihatan tuh. Nanti di sekolah kemudian berapa persen yang terlambat, berapa persen yang sudah disiplin tidak terlambat. Itu nanti kita evaluasi. Oke, Bu, kalau misalnya ini kan aturan baru ya pasti ya. Ada tantangan ini yang kerasa nggak sih Bu waktu membuat surat edaran ini? Yang pasti sih sebetulnya yang akan protes tuh anak-anaknya biasanya gitu. Karena mereka merasa diatur hidup saya gitu ya kalau anak sekarang kan. Tetapi mudah-mudahan lah dapat dipahami. Kalau pelajar terdidik terbaik lah, apalagi itulah ya. Kalau yang pelajar terdidik selama mereka, sebetulnya anak-anak ini tinggal kita kasih tahu kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Tanpa kenapa tuh mereka tuh kan merasanya ya ini kan hidup saya. Tapi ketika kita jelaskan kenapa nak gitu harus pulang dan jam 9 ada di rumah, karena tadi ketika di luar bahayanya luar biasa. Tawuran-tawuran itu juga kan terjadinya di malam hari, itu bikin juga orang resah. Nah seperti itulah. Jadi ada pelaku, ada korban, itu kan biasanya tengah malam tuh. Nah ini yang kita akan edukasikan ke pelajar ini. Jadi biasanya yang protes tuh mereka-merekanya gitu, anak-anak ini gitu merasa terbatasi. Kalau orang tua mendukung ya Bu ya? Kalau orang tua ya jelas lah mendukung, kalau orang tua alhamdulillah gitu. Berarti tantangan utamanya datang dari pelajar sendiri. Biasanya upaya yang dilakukan di SDIK itu tadi Bu ya, melakukan pemberian informasi. Betul. Gitu. Ada lagi nggak Bu upaya itu tadi, lainnya? selain memahamkan mereka dari sisi edukasinya, yaitu tetap kita tegakkan disiplin sebetulnya, disiplin kepada mereka gitu sebagai pelajar. Dan memang seharusnya bagaimana gitu sebagai pelajar, sebagai orang yang terdidik itu mereka kan harus tahu aturan gitu, harus tahu kenapanya. Ini tuh berlaku berarti di kabupaten kota di Jawa Barat. Betul, betul. Kalau di tempat lain seperti apa Bu penegakannya? Nah saya kurang tahu, tapi kalau se-Jawa Barat di surat edaran itu sudah jelas ya di situ. Pak Gubernur pun menghimbau kepada para bupati, wali kota di 27 kabupaten kotanya untuk melakukan hal yang sama, memberikan juga aturan-aturan ini yang sama dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan kabupaten kotanya. Jadi kalau se-Jabar mah ini mudah-mudahan ya udah sami'na wa ata'na lah, udah sama semua gitu. Prinsipnya sama, satu visi ya. Satu visi sama Pak Gubernur. Oke. Berarti kalau misalnya di kabupaten kota lain juga dilakukan yang sama. Bukan berarti nanti akan teteh tiba-tiba di Bandung pindah ke Cimahi gitu, ada pindah nongkrong Bu. Iya enggak. Kalau sejabar sih, aduh jangan, nggak bisa nih, kayak nggak bisa lolos nih. Harus itu kan balik lagi karena UT untuk teman-teman juga kan gitu, untuk para pelajar juga. Oke. Terus kalau misalnya rencananya kalau mau mengukur efektivitas tuh pakai apa Bu? Itu tadi ukurannya gitu ya. Kita nanti nggak bisa ketika ini diterapkan kemudian besoknya hasilnya langsung terlihat, tapi nanti kita akan evaluasi secara berkala. Nah tadi dilihatnya indikatornya misalnya setiap jam 9 tempat-tempat biasanya nongkrong di luaran itu sudah tidak terlihat lagi ada anak-anak, itu berarti kan salah satu indikatornya berarti berhasil tuh. Kemudian nanti jangka panjangnya tadi disiplin anak di sekolah seperti apa. Apakah anak masih merasa kalau kurang tidur kan biasanya kurang ceria tuh di ketika belajar tuh. Nanti kan gurunya bisa melihat tuh, bisa menilai. Kemudian tadi betul sudah kita bahas berapa sih sebetulnya yang anak yang masih terlambat. Harusnya sih tidak terlambat ketika tadi tidurnya cukup. Gitu. Jadi banyak indikator dan itu harus berkala. Nggak bisa langsung simsalabim. Langsung terlihat hasilnya enggak gitu. Itu direncananya evaluasinya tiap 3 bulan atau seperti apa Bu? Itu ada berkala per bulan. Sebetulnya kemarin itu kita adakannya per hari ke-7 gitu, minggu ke-1, minggu ke-2, ke-3, ke-4. Baru kita evaluasi nanti bisa per triwulanan, bisa per semesteran gitu. Nanti kita akan tarik dulu nih hasil-hasilnya di sekolah-sekolah seperti apa. Oke, nanti udah by data ini mah ya. Sudah harus data yang berbicara biar soheh. Benar. Bu, kalau misalnya kebijakan ini teh akan jadi regulasi tetap atau nanti harus nunggu dinamika sosial dulu Bu? Sepertinya kalau kebijakan ini kan kebijakan ke arah positif ya. Akan kita evaluasi sebetulnya sejauh apa keberhasilannya. Tetapi yang jelas ketika ini mendukung terbukti sebetulnya kan Pak Gubernur juga ini bukan
asal dadakan mengeluarkan kebijakan ini juga gitu ya. Berbagai kebijakan juga sudah Pak Gubernur terapkan ketika di Kabupaten Purwakarta ya, ketika beliau menjadi bupati, dan itu bisa dijadikan contoh sebetulnya, contoh real, bukan lagi piloting sebetulnya. Itu sudah bisa membuahkan hasil bagaimana anak-anak pelajar di sana berperilaku. Nah, ini kan sudah ada contoh real tuh di satu kabupaten yang bisa jadi percontohan. Nanti pun sebetulnya regulasi ini akan terus, mudah-mudahan sih mereka melakukan atau berperilaku ini bukan karena surat edaran ya, tapi sudah menjadi suatu kebiasaan baik gitu. Jadi nantinya bukan karena takut ada Satpol PP nggak nongkrong gitu, tapi sudah menjadi masuk ke dalam alam bawah sadarnya bahwa ini memang hal positif yang memang harus dilakukan gitu. Oke. Bu, ada cerita-cerita menarik nggak waktu misalnya membuat turun ke lapangan, misalnya ngeliat pelajar masih mungkin di awal-awal itu kan masih ada di luar gitu. Ada cerita menarik nggak, Bu? Ada gitu ya. Tapi memang bukan saya gitu. Tapi ini laporan-laporan dari sekolah gitu. Ketika harus membubarkan, ada 2 pasang nih. Alas ya. Aduh, lagi pacaran beneran ya gitu. Baru pesen Pak makanannya, tunggulah 5 menit Pak gitu kan. Pulang, nah ya udah sok dibungkus gitu kan. Kalau dibungkus boleh lah gitu. Silahkan makan di rumahnya masing-masing. Kamu pulang gitu. Nah ini yang hal seperti itulah mungkin. Nah terus kan ini malam minggu Pak, mau malam minggu mau malam Senin kata Pol PP pulang kamu gitu. Nah berarti kan masih ada tuh tawar menawar gitu kan di si anak-anak ini gitu. Ya mereka harus dibubarkan lah ya. Bukan berarti cinta berakhir di situ gitu ya. Tapi tetap harus pulang, aturannya begitu. Gitu. Ramai lah sebetulnya ketika Sabtu ketika ke Minggu lapangan. dan besok libur sekolah gitu ya. Itu alasannya begitu gitu kan, nggak bisa mau malam minggu, mau besoknya libur, besoknya sekolah ya tetap jam malam itu berlaku. Betul, karena itu dia tujuan utamanya, dia mengurangi kejahatan juga ya Bu ya. Betul. Jangan sampai Dianya mereka jadi korban atau bahkan lebih parah jadi pelaku. Betul. Gitu. Gitu. Kumaha Bu, itu bisa dipisahin. Ya kalau misalnya pacaran-pacaran gitu mah atulah di siang aja gitu, dan memang nggak boleh sih sebetulnya ya. Itu mah meureun teman dekat gitu. Iya betul. Ih seru banget ya. Jadi ternyata dunia remaja itu macam-macam ya Bu ya. Macam-macam. Oke. Kalau misalnya kenakalan remaja sendiri, kalau tadi kan Ibu cerita sampai bayi data dan angkanya itu luar biasa fantastis. Betul. Ya Bu ya. Kalau di Bandung sendiri memang tinggi ya Bu ya? Itu data BPS ya, data BPS 2022 dan sejabar. Sebetulnya saya belum melihat data per kabupaten kotanya seperti apa. Tetapi kalau melihat angka-angka tawuran itu di kota-kota besar juga kan kita bisa lihat ya. Kemarin kan di Bekasi terjadi, kemudian terakhir kemarin juga di Sumedang kan. Jadi memang ada kota-kota yang kecil misalnya tapi ternyata terjadi misalnya gitu. Kemarin di Majalengka, di Purwakarta itu kan. Nah itu yang menjadi sebetulnya keresahan kita gitu. Apakah kita mau biarkan saja, kan juga enggak mungkin gitu. Maka harus ada langkah konkret dan nyata yang harus kita ambil gitu. Jadi memang data itu disodorkan dari BPS, kemudian data-data dari kemarin tuh dari KPAI juga meluncurkan data ya, berapa tingkat kekerasan yang dilakukan oleh anak dan korbannya pun anak gitu. Nah ini kan sudah sangat meresahkan sebetulnya se-Indonesia gitu. Kita harus mulai berbenah. Karena mau nggak mau usia remaja kan tuh mencari identitas ya Bu ya. Jadi kita butuh pengakuan. Betul. Gitu, mau jadi jagoan gitu. Betul. Oh itu terjadi banyak tadi kemarin di Sumedang, terus kemudian mungkin di kota-kota lain bahkan yang nggak teridentifikasi BPS lebih parah ya Bu ya. Iya, karena mungkin. itu angka yang baru tersurvei aja. Betul. Terakhir Cirebon juga kan itu yang Pak Gubernur sempat ke sana melihat gitu. Itu teh pelajar Bu. Pelajar betul. Abi mah da punten Bu pelajarna ngerjakeun PR di bumi jadi tengah kartos. Bager gitu ya. Bager. Moal kabarak berarti moal. Entang Bu. Itu tuh ketahuan tawuran apa dia kecelakaan tuh gimana? Emang kan bisa mungkin dia bilang. Ya enggak lah, kalau teridentifikasinya misalnya korban tawuran dengan korban kecelakaan itu kan pasti jelas berbeda. Ketika dibawa ke rumah sakit juga pihak rumah sakit udah bisa mengidentifikasi ini tuh bukan korban kecelakaan lalu lintas karena berbeda tuh, ada sayatan misalnya seperti itu. Pihak dari Polres juga kemarin juga mengidentifikasi ini bukan korban kecelakaan lalu lintas gitu. Betul. Dan itu pasti dilacak oleh kepolisian. Betul, didalami. Oh. Tuh. Oke, ih serem banget ya Bu ya kalau tawuran gitu. Oke, berarti untuk
mengurangi angka tawuran tadi, mengurangi kejahatan tadi, diberlakukanlah jam malam. Oke. Betul. Wah Bu, berarti dari tadi kita udah ngobrolin soal jam malam tadi memang diperuntukkan untuk pelajar. Dan tentu dalam upaya penegakannya memang ada tarik menarik kayak mungkin kayak penolakan ya Bu ya di awalnya. Tapi mudah-mudahan mereka udah pada paham nih bahwa ini teh memang untuk balik lagi untuk pelajar sendiri, untuk kualitas hidupnya. Betul. Kita udah ngobrolin tadi soal Ibu ngobrolin soal Satgas, gimana turun ke lapangan, gimana proses laporannya juga ke atas nanti sebagai evaluasi dari Disdik juga. Gitu. Bu, terakhir apakah ada himbauan atau pesan nggak untuk Akang Teteh yang menonton Ajib? Nah, ini untuk Akang Teteh yang nonton Ajib, terutama yang pelajar ya, pelajar baik di SD, SMP, SMA sederajat, itu sudah mulai hati-hati ya. Jam 9 malam kalian semua harus sudah ada di rumah. Tidak berkeliaran kecuali untuk hal-hal tertentu ada di bawah pengawasan sekolah dan izin orang tua. Jadi sudah mulai hati-hati ya. Jam 9 malam pulang ya Nak. Pulang ke rumahnya masing-masing. Kalau tidak, ibu bawa ke barak. Oh jangan. Jadi harus pulang ya Nak ya. Jam 9 ingat kualitas tidur jam 9 sampai jam 4 itu sudah harus ada di rumah. Wah baik Ibu Akang Teteh, Ibu terima kasih banyak hari ini sudah menyempatkan diri ke Ajib. Alhamdulillah kita udah membahas soal jam malam bagi pelajar. Baik Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, komen, dan follow sosmednya BKD dan Disdik Jabar. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar. Ikut bicara. Ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.